Halo teman-teman semua, balik lagi di YouTube channel saya. Nah, di video kali ini saya ingin sharing tentang apakah time is money, teman-teman. Apakah waktu adalah uang? Nah, saya ingin sharing tentang pengalaman saya dan mindset saya sebelum dan sesudah mengenali investasi dan mengelola keuangan. Jadi, dulu mindset saya ini adalah time is money, teman-teman. Waktu adalah uang. Kenapa? Karena saya mikir kalau saya punya waktu, saya nggak pakai, ya saya nggak dapat uang gitu, teman-teman. Jadi saya mikirnya waktu saya masih muda, kalau bisa saya cari uang sebanyak-banyaknya, teman-teman. Tanpa tahu apa itu inflasi. Jadi kalau saya pikir saya bisa cari uang banyak, saya bisa nabung, saya bisa kasih ke orang tua saya bisa buat dana menikah, buat beli rumah gitu, teman-teman. Jadi tanpa tahu apa itu inflasi. Nah, sebenarnya ketika saya tahu apa itu inflasi, saya langsung gitu. Wah, bahaya sekali kalau saya cuma cari uang dan saya tabung aja di bank gitu, tanpa tahu apa itu inflasi. Jadi inflasi ini nggak kelihatan, tapi dia semakin tahun semakin makan nilai uang kita, teman-teman. Sebenarnya kalau kita lihat uang kita 100.000, ya sebenarnya nominalnya tetap sama gitu, 100.000. Mau dari tahun ke tahun tetap sama, tapi nilainya itu 100.000 berbeda setiap tahunnya, teman-teman. Nah, untuk dari itu saya coba kasih lihat teman-teman gambar ini, teman-teman. Nah, di sini adalah cara inflasi merampas uang kita sejak 20 tahun yang lalu, teman-teman. Nih contohnya, dulu pas kita tahun 2002 misalnya ya, Indomie itu, mie instan seharga 800 perak. Coba hari ini berapa, teman-teman? Indomie hari ini sekitar 2000-an. Mungkin ada yang 2.500, 2.800, atau 3.000. Tergantung varian rasanya atau yang berapa ukuran size-nya gitu, teman-teman. Ini ada lagi gorengan nih. Dulu pas tahun 2000, gorengan itu mungkin baru 200 perak atau paling maksimal 500 perak gitu. Kalau sekarang, kalau beli gorengan, mungkin harganya udah 1.000 rupiah gitu. Atau tergantung di mana. Mungkin ada yang 1.000, ada yang 1.500 gitu ya. Nah, ini selanjutnya ada beras ya. Beras itu dulu tahun 2000 harganya 1 kilo 2.500. Sekarang nih beras mungkin di warung ya. Berbeda-beda sih harganya, cuman pasti rentang harganya di sekitar biasa 9.000 sampai 12.000 tergantung kategori berasnya, teman-teman. Saya masih ingat dulu saya dikasih 5.000 ke warung ya, pas saya masih tinggal di Singkawang. Itu dikasih 5.000, saya bisa beli beras sampai 2 kilo, saya bawa pulang ke rumah. Tapi sekarang, kalau saya dikasih 5.000 buat beli beras, kayaknya saya cuma dapat mungkin setengah kilo, teman-teman. Atau enggak, mungkin nggak nyampe setengah kilo, tergantung harga dari warungnya ya, beras yang dijual. Nah, itulah kira-kira sedikit gambaran dari inflasi. Tentang apa itu inflasi, jadi langsung inflasi ini nyata karena barang-barang dari dulu sampai sekarang harganya berbeda terus, teman-teman. Nah, ini data tingkat inflasi selama 19 tahun terakhir. Jadi 19 tahun terakhir itu kan beda-beda tuh tiap tahun. Jadi dari tahun 2000 misalnya 9%, 2001 12%, sampai 2019 2%, teman-teman. Jadi setiap tahun kalau kita lihat dari histori mulai menurun ya. Karena memang negara kita sudah semakin maju. Kalau semakin maju, tingkat inflasinya juga akan semakin kecil, teman-teman. Dan kalau disetahunkan ya, inflasi 19 tahun ini adalah sekitar 6%-an, teman-teman. 6,7% ini. Nah, untuk dari itu kalau kita udah tahu inflasi, saya langsung berubah mindset saya, teman-teman. Saya kebetulan tahunya karena dari baca buku, ikut seminar, dari mentor saya gitu ya. Mindset saya langsung berubah, jadi saya mikir, wah ternyata waktu ini lebih berharga daripada uang gitu ya. Jadi waktu lebih berharga daripada uang. Karena kalau saya nabung sebanyak-banyaknya, ya at the end itu akan dimakan inflasi. Jadi saya harus cari cara bagaimana supaya saya bisa mengalahkan inflasi ini, teman-teman. Mau nggak mau, ya ujung-ujungnya kita harus buat uang yang bekerja untuk kita. Ya ujung-ujungnya lari ke investasi, teman-teman. Mau investasi ke saham, reksadana, emas, ya, rumah, gitu. Nah, itu adalah pilihan yang lebih baik daripada kita cuma nabung uang kita, ya diendapkan aja, yang semakin tahun nilainya semakin berkurang. So, saya ingin kasih sharing ke teman-teman bahwa sebenarnya waktu ini lebih berharga daripada uang gitu. Bahkan sampai Bill Gates, Warren Buffett yang sangat kaya sekalipun ya, dia punya uang sampai ribuan triliun, nggak bisa beli waktu satu detik pun gitu. Mereka masih menekankan bahwa kalau bisa punya uang ya bikin uang yang bekerja untuk kita gitu. So, saya ingin sharing pengalaman saya, jadi sebelum mengenal inflasi dan sesudah, supaya
mindset kita juga bisa berubah bahwa waktu lebih berharga daripada uang. Teman-teman juga bisa sambil bekerja yang posisinya bisa menyisihkan uangnya untuk yang uangnya juga bekerja gitu. Jadi akan lebih baik gitu, nggak akan, ya kalau kita nabung aja itu kurang baik menurut saya. Semoga dengan sharing saya kali ini, dengan pengalaman saya yang sebelumnya ini, bisa mencerahkan teman-teman atau memberi insight kepada teman-teman gitu. Kenapa kita harus berinvestasi mulai dari dini gitu. Kalau enggak, ya uang kita akan habis gitu, dimakan oleh inflasi teman-teman. So, mungkin ini saja video kali ini, semoga bermanfaat. Saya ucapkan salam tambah sehat, tambah kaya. Thank you.